Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Aryo Sadewo. Di sini saya akan coba menjelaskan dari apa yang sudah saya jawab di 5 pertanyaan esai. Langsung saja masuk dalam soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kristal logam? Kristal logam merupakan materi-materi padat yang mempunyai susunan atom, molekul, atau ion logam secara teratur dan polanya berulang secara 3 dimensi. Jadi walaupun berbentuk padat, kristal logam akan dapat meleleh sesuai dengan titik lelehnya. Ada penjelasan di sini bahwa kristal logam merupakan kumpulan atom-atom logam yang kemudian membentuk sebuah susunan yang teratur. Lebih jelasnya, kristal logam adalah suatu padatan yaitu atom, molekul, atau ion logam yang penyusunnya terkemas secara teratur dan polanya berulang melebar secara 3 dimensi. Sama yang sudah tadi saya katakan, bahwa struktural dari kristal logam ini tersusun secara 3 dimensi. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kristal. Ada 3 hukum-hukum yang berkaitan dengan kristal. Yang pertama, hukum ketetapan sudut antarmuka kristal. Yang kedua, hukum perbandingan indeks. Dan yang ketiga, hukum simetri. Yang pertama, hukum ketetapan sudut antarmuka kristal. Niels Stenson tahun 1669 mengatakan bahwa sudut antara bidang-bidang tertentu pada suatu jenis kristal selalu konstan. Yang dimaksud selalu konstan di sini, jadi walaupun bentuk dari struktur ini memanjang, melebar, atau membesar, ia tetap akan membentuk sudut yang sama. Bisa kita lihat perbandingannya. Walaupun sisinya yang ini lebih panjang dibanding yang ini, tetapi sudut yang terbentuk itu sama. Jadi, yang dimaksud Niels Stenson itu seperti itu. Walaupun bentuknya beda atau besarnya beda, tetapi akan membentuk sudut yang sama. Tapi di sini pada suatu jenis kristal tertentu. Di sisi lain, pada beberapa pengotor tertentu, muka yang berbeda tumbuh dengan laju yang berbeda dan menghasilkan banyak bentuk. Sebagai contoh, jika NaCl dikristalkan dari larutan yang lewat jenuh, ia dapat menghasilkan kristal kubus. Namun, bila urea ditambahkan sebagai pengotor, akan menghasilkan oktahedral seperti gambar. Nah, dari sini kan sudah berbeda tuh, oktahedral dengan kubus, sudutnya juga berbeda. Nah, jadi hukum ketetapan sudut antarmuka kristal ini dipengaruhi oleh, yang pertama, dipengaruhi oleh pengotor. Yang kedua, dipengaruhi oleh jenis kristal. Jadi jenis kristal itu pun beda-beda, menghasilkan juga bentuk yang berbeda-beda. Namun apabila ditambahkan pengotor di dalam kristal tersebut, akan lebih menghasilkan bentuk yang berbeda pula. Jadi begitulah penjelasan hukum ketetapan sudut antarmuka kristal. Yang kedua, hukum perbandingan indeks. Orientasi sebuah bidang kristal ditentukan oleh 3 titik pada bidang. Jika masing-masing titik berada pada sumbu yang berbeda, bidang kristal dapat digolongkan dengan memberikan koordinat dari titik dalam bentuk konstanta gizi. Yang dimaksud di sini, orientasi sebuah bidang kristal ditentukan oleh 3 titik. Jadi, misalkan ini bentuk kubus, ditentukan oleh 3 titik. Yang pertama itu ada titik X, Y, Z. X, Y, Z. Tegak, lurus, horizontal, vertikal. Indeks ini
Perbandingan indeks ini adalah perpotongan bidang kristal terhadap sumbu kristal akan menunjukkan perbandingan parameter yang simpel dan tetap. Ada beberapa tahapan untuk menentukan indeks. Yang pertama, tuliskan perpotongan intercept pada bidang sumbu sebagai kelipatan dari ABC, misal ABC misal 1/4 A, 2/3 B, dan 1/2 C. Maka nilainya yang A ini 1/4, yang B-nya 2/3, yang C-nya 1/2. Disebut dengan index wise. Tuliskan resiprokal bilangan yang berbanding terbalik dengan nilai titik potong pada sumbu ABC. Jadi bilangan resiprokal itu bilangan terbalik. Yang tadinya A-nya itu 1/4 jadi 4/1 jadi 4. Yang B-nya itu yang tadinya 2/3 jadi 3/2. Yang C-nya yang tadinya 1/2 jadi 2/1 jadi 2. Yang C2, yang B 3/2, yang A 4. Oke. Hapus fraksi dan tentukan 3 bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama sehingga didapatkan nilai A8, B3, C4. Jadi supaya pecahannya hilang, yang ini dibagi 2, yang ini dikali 2, yang ini dikali 2. Jadi yang A8, yang B3, yang C4. Maka indeksnya itu 8, 3, 4. Titik perpotongannya ya. 8, 3, 4. Oke, lanjut ke hukum simetri. Hukum simetri menyatakan bahwa kristal dari zat yang sama mempunyai unsur simetri yang sama. Zat yang sama mempunyai unsur simetri yang sama. Simetri itu apa sih? Simetri itu sejajar, sama, bentuknya ini sama. Walaupun dilihat dari beberapa sisi, ia akan tetap sama bentuknya. Seperti pada kubus ini ya. Lihat dari tengah, tetap dari tengah vertikal, tengah horizontal, tengah vertikal. Sama, tetap bentuknya, tidak ada perubahan. Oke, itu adalah ketiga hukum yang berkaitan dengan kristal. Yang pertama ada hukum ketetapan sudut antar muka kristal, yang kedua ada hukum perbandingan indeks, dan yang ketiga ada hukum simetri. Lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan perbedaan struktur SC, BCC, dan FCC, serta tunjukkan manakah yang dimaksud dengan unit cell dan kisi kristal. Jika dilihat dari bentuknya ini sama ya, kubus. SC, BCC, FCC. Tapi apa yang membedakan dari ketiga ini? Perbedaan yang paling langsung antara ketiga struktur ini yaitu terletak pada susunan atomnya. Simple kubik. Coordination number-nya adalah 6. Jumlah atomnya adalah 1, berasal dari 1/8 dari pojok unit sel tersebut sehingga di total menjadi 1 atom per unit sel. Jadi cara kita mengetahui coordination number itu, kalau simple kubik diambil dari tengah, titiknya diambil dari tengah, simple kubik. Ke atas 1, ke kiri 2, ke kanan 3, ke belakang 4, ke depan 5, ke bawah 6. Jadi coordination-nya itu 6. Perbedaan pertama, simple kubik dengan body center cubic unit cell atau BCC. Coordination number-nya adalah 8. Jumlah atomnya adalah 2, berasal dari 1 inti di tengah plus ada 1/8 dari 8 pojok unit cell tersebut sehingga di total menjadi 2 atom per unit cell.
Jadi, cara mengetahui coordination si BCC ini diambil dari tengah ke sudut-sudut. Kalau tadi kan ke sisi, simple kubik kan ke sisi, ada 6. Kalau ini ke sudut-sudut. Yang pertama ke sudut belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah beda tuh. Simple kubik 6, coordination numbernya. BCC 8. Lanjut ke face center kubik. Coordination numbernya ini 12 ya harusnya. 12. Jumlah atomnya adalah 4, berasal dari setengah kali 6 plus ada 1/8 dari 8 pojok unit cell tersebut sehingga di total menjadi 4 atom per unit cell. Coordinationnya adalah 12. Bisa kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi perbedaan struktur kristal SC, BCC, dan FCC itu yang pertama bisa kita lihat dari susunan atomnya, yang kedua bilangan koordinasi dari tiap-tiap struktur. Simple kubik ada 6, body center kubik ada 8, face center kubik ada 12. Jadi itulah yang membedakan antara ketiga jenis struktur itu. Selanjutnya, apa perbedaan unit cell dengan kisi kristal? Unit cell atau unit dasar sederhana blok bangunan pengulangan terkecil dari kisi kristal disebut sel satuan atau unit cell. Jadi unit cell ini adalah awal pembentukan kisi kristal. Jadi kalau kisi kristal itu adalah kumpulan dari beberapa unit cell yang teratur dan polanya berulang, sementara unit cell itu satuan dari kisinya itu. Kalau lihat dari gambar itu tampak 2 dimensi seperti ini ya. Unit cellnya 1, tapi kisi kristalnya itu banyak. Kumpulan dari unit cell itu namanya kisi kristal kan. Tampak 2 dimensi, kalau tampak 3 dimensi seperti ini. Ini molekul atau basis. Terus unit cell yang terbentuk dan tersusun secara teratur itu disebut dengan kisi kristal. Garis kisi, titik kisi. Jadi itulah perbedaan antara unit cell dengan kisi kristal. Sekali lagi, unit cell adalah satuan dasar sederhana atau pengulangan terkecil dari kisi kristal disebut unit cell. Sementara kisi kristal adalah kumpulan dari unit cell yang teratur. Jadi itu perbedaan antara unit cell dengan kisi kristal. Oke, lanjut ke nomor 4, gambarkan dan jelaskan pembentukan diagram fase besi antara temperatur dan komposisi unsur yang dibuat untuk mengetahui perubahan fase yang terjadi. Oke, di sini sudah ada diagram fase besinya dan di sini ada komposisi unsur yang terbentuk karena perubahan perubahan temperatur. Di temperatur 0 sampai 25 derajat Celcius akan terbentuk ferrit. Di 25 derajat Celcius sampai dengan 912 derajat Celcius akan terbentuk iron austenitic. Dari 912 sampai 1394 akan terbentuk ferrit. Dan dari 1394 derajat Celcius sampai dengan 1600 itu akan meleleh. Jadi, di diagram fase besi ini, temperatur sangat berpengaruh penting pada perubahan fase ya. Perubahan fase besi ini. Dimana yang suhu semakin rendah ini semakin solid dan suhu tinggi ini akan semakin berubah menjadi liquid.
Jadi perubahan temperatur akan konstan dengan perubahan solid ke liquid. Di diagram fase besi ini ada 3 titik. Yang pertama titik peritektik, titik eutektoid, dan titik eutektik. Apa itu? Titik peritektik adalah titik pelelehan di atas suhu peritektik dan pendinginan melalui titik peritektik atau temperatur peritektik. Kedua, titik eutektik adalah titik leleh komposisi hanya pada suhu eutektik atau perpotongan antara kurva liquidius dan garis solidius. Yang ketiga, titik eutektoid adalah suhu terendah dalam logam di mana logam terjadi perubahan dalam keadaan larutan padat dan merupakan suhu kesetimbangan terendah di mana austentit terurai menjadi ferrit dan cementit. Ngomong-ngomong, titik liquidius dan garis solidius itu adanya di sini. Di sini ada garis liquidius dan di bawah sini ada garis solidius. Apa itu? Garis liquidius itu adalah garis yang menunjukkan temperatur tertinggi, menunjukkan perubahan fase yang terjadi antara fase padat ke fase cair. Sedangkan garis solidius adalah garis yang menunjukkan temperatur terendah, yang dimana fase dari besi masih padat, belum ada perubahan ke fase cair. Lanjut ke soal yang terakhir, nomor 5. Jenis baja apa yang sering digunakan di dunia migas dan petrokimia? Dan jelaskan alasannya mengapa jenis tersebut diaplikasikan pada alat tersebut. Menurut sumber yang saya dapat, baja yang sering digunakan di dunia migas ataupun petrokimia adalah stainless steel, yang berarti baja tahan karat. Stainless steel adalah salah satu jenis baja yang terdiri dari kurang lebih 10,5% kromium. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, stainless steel banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Hal tersebut disebabkan karena stainless steel dikenal sangat tahan terhadap korosi, serta kekuatannya dan daya tahannya. Lanjut, stainless steel yang umum digunakan itu terdiri dari beberapa tipe. Ada 2 tipe. Yang pertama, high carbon dan low carbon. Apa keuntungan dan kelebihannya dari kedua tipe itu? Tipe low carbon memiliki kandungan karbon jauh lebih rendah, tapi tipe inilah yang tahan terhadap karat. Sedangkan tipe high carbon dengan karbon yang relatif tinggi, tapi cenderung kurang tahan terhadap karat. Berikut adalah 2 grade stainless steel yang sering dipakai untuk kebutuhan industri. Yang pertama ada stainless steel 304 dan stainless steel 316. Mengapa sih stainless steel itu banyak digunakan di dunia petrokimia dan dunia migas? Dilihat dari beberapa keuntungannya, sangat ekonomis, atau bisa dibilang sangat ideal lah untuk beberapa industri yang dijalankan. Keuntungannya, 1, tahan terhadap korosi, kekuatan dan daya tahan yang baik. Yang ketiga, mudah dibersihkan. 4, dapat didaur ulang. 5, non-magnetik. 6, minim perawatan. Nah, keuntungan inilah yang dapat menarik perhatian para industri-industri petrokimia dan migas. Jika memilih baja dengan jenis lain, maka banyak kekurangan-kekurangan yang dapat. Sedangkan di dalam industri petrokimia dan migas itu biasanya feed yang masuk itu dapat membuat
atau bersifat korosi. Feed yang masuk tuh bersifat korosi seperti crude oil dan segala macamnya. Tetapi stainless steel inilah solusinya untuk mengurangi masalah tersebut. Di balik keuntungannya, terdapat kelemahan dari stainless steel. Yang pertama, biaya lebih mahal, cenderung lebih berat dari jenis baja lainnya, konduktivitas thermal yang terendah, sulit dilas, dan ketersediaan yang terbatas. Jadi, seperti itulah penjelasan jenis baja apa yang sering digunakan di dunia migas. Jawabannya stainless steel. Karena sudah teruji lah, banyak industri-industri di sana memakai stainless steel dibanding baja lainnya, karena yaitu keuntungannya lebih banyak dari baja-baja lainnya. Kalau bicara tipe stainless steel 304 dan stainless 316 itu perbedaannya itu hanya di komposisinya saja, komposisi kromiumnya, komposisi nikelnya. Tapi yang lebih bagus itu ya stainless steel 316 karena komposisinya lebih besar dibandingkan stainless steel 304. Jadi seperti itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.